Di antara tokoh-tokoh besar yang mengubah jalannya sejarah, ada satu nama yang jarang disebut. Namun pengaruhnya pernah menjangkau dari Romawi hingga Tiongkok. Ia adalah Mani, seorang nabi, filsuf, dan pendiri agama besar yang kini nyaris terlupakan. Michael Hart memasukkan Mani dalam daftar 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang masa. Siapa sebenarnya Mani, dan bagaimana ajarannya bisa mempengaruhi dunia sedemikian luas? Mani lahir sekitar tahun 216 Masehi di Mesopotamia yang kala itu merupakan wilayah Persia. Kebanyakan orang Persia memeluk ajaran semacam Zoroastrianisme, tapi ia tumbuh dalam keluarga dengan pengaruh kuat dari doktrin Kristen dan sejak kecil sudah tertarik pada hal-hal spiritual. Dalam masa mudanya, ia mengaku mendapat wahyu dari roh kebenaran. Wahyu inilah yang membuatnya yakin bahwa ia memiliki tugas besar, menyempurnakan ajaran para nabi yang datang sebelum dirinya. Mani mulai mengkhotbahkan ajaran barunya ketika berusia 20-an tahun, bermula dari kampung halamannya hingga ke bagian timur laut di India. Mani mempelajari banyak tradisi, Zoroastrianisme, ajaran Kristen awal, Gnostik, bahkan unsur-unsur Buddhisme. Semua pengetahuan itu ia padukan menjadi sebuah sistem kepercayaan baru, yang kemudian dikenal sebagai Manikeisme. Ajaran Mani mengajarkan bahwa dunia tidaklah diperintah zat kekuasaan tunggal, melainkan berpusat pada pertarungan abadi antara cahaya dan kegelapan. Menurutnya, jiwa manusia berasal dari cahaya, sementara dunia materi adalah tempat yang terikat kegelapan. Tugas manusia adalah membebaskan jiwa kembali menuju cahaya. Manikeisme memiliki struktur yang sangat rapi. Ada golongan pemuka yang mengikuti aturan hidup yang sangat ketat, dan ada pengikut biasa dengan aturan yang lebih ringan. Mani bukan sekedar guru spiritual. Ia adalah pemikir yang merancang agama lengkap, dari kosmologi, etika, hingga organisasi. Manikeisme bergerak cepat dari Persia ke Mesopotamia, ke Asia Tengah, masuk ke India, bahkan sampai ke Tiongkok, di mana beberapa dinasti memberi ruang untuk agama ini berkembang. Pada masa kejayaannya, Manikeisme menjadi agama internasional pertama dalam sejarah. Namun pengaruh yang besar juga menimbulkan perlawanan. Kalangan pendeta Zoroastrianisme dari pemerintahan Sasanid melihat ajaran Mani sebagai ancaman. Ia akhirnya ditangkap dan meninggal dalam penjara pada tahun 276 Masehi. Tetapi seperti banyak tokoh besar lainnya, kematiannya justru membuat ajarannya menyebar lebih luas. Michael Hart memasukkan Mani ke dalam daftar tokoh paling berpengaruh karena beberapa alasan. Pertama, ia menciptakan agama besar dari dasar, bukan sekedar meneruskan tradisi lama. Kedua, ajaran ini bertahan lebih dari 1000 tahun. Ketiga, gagasan dualisme cahaya dan kegelapan mempengaruhi filosofi dan teologi berbagai budaya. Dan keempat, pengaruhnya pernah meliputi 3 benua. Meski kini Manikeisme hampir punah, jejak pemikiran Mani masih hidup dalam cara kita memahami kebaikan dan kejahatan, dalam pemikiran religius, filsafat, dan bahkan budaya modern. Mani mungkin bukan nama yang dikenal banyak orang hari ini, tetapi ia adalah salah satu pemikir spiritual yang membawa perubahan besar dalam sejarah manusia. Dari Persia hingga Tiongkok, dari padang pasir hingga istana kaisar, jejaknya tidak pernah benar-benar hilang.